Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Halo pemirsa dimanapun keberada, salam sehat, salam sejahtera. Salam jumpa, salam kenal bersama channel Kakek Cindil. Channel Kakek Cindil satu-satunya channel di negara kesatuan Republik Indonesia yang selalu akan konsen memberikan pemahaman bagaimana agar penduduk negara kesatuan Republik Indonesia hidupnya selalu sehat, sehingga suatu saat negara kita bisa dinyatakan sebagai negara tersehat di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya ingin katakanlah berbagi cerita. Jadi ini cerita pengalaman. Semoga tentu pengalaman ini ya sedikit banyak erat kaitannya tentu dengan ya sehatnya hidup kita, tetap kaitannya dengan yang berkaitan erat dengan jiwa dan raga, kira-kira itu tujuannya. Jadi suatu ketika, katakanlah di zaman saya sebagai kakek Cindil remaja di sini, mungkin ya pokoknya tahun di atas tahun 80, di bawah tahun 2000, terbayang di bawah tahun 2000, jadi bisa 81, 82 dan seterusnya, bisa tahun 1999 dan turun selanjutnya 98, 97, 96 dan terus ke bawah. Jadi kira-kira pengalaman itu saya alami atau saya pernah melakukan di tahun-tahun 1980 lebih, kira-kira begitu. Dalam hal ini saya ingin bercerita tentang pengalaman perjalanan, bahwa di tahun-tahun yang dinyatakan tadi, yaitu saya pernah berjalan-jalan, yaitu pernah mengalami perjalanan, yaitu ke Pulau Dewata, Bali. Jadi di Bali tentu banyak sekali, tidak akan terhitung tempat dan jumlahnya, keanekaragaman, keunikan-keunikan, cara-cara, tradisi-tradisi dan hal-hal lain yang berada di Pulau Dewata Bali tentunya. Dalam kesempatan ini saya ingin bercerita satu hal yang sangat bagi saya boleh dikatakan mencekam. Jadi kita sedang katakanlah berlibur, bersenang-senang, bergembira ria dengan segala hal pernyataan-pernyataan lainnya yang berkaitan dengan orang bersenang-senang. Pastilah semua pemirsa paham, orang bersenang-senang pasti sangat suasananya riang gembira, bergelak tawa, bersendaguro dan seterusnya. Namun pengalaman satu ini adalah pengalaman saya nyatakan sangat erat kaitannya dengan pernyataan yang dinyatakan bagi saya, menyimpulkannya adalah pernyataan mencekam. Kenapa bisa dinyatakan mencekam? Ketika itu kita sampailah di bukit, namanya Bukit Batur, pokoknya di daerah Batur. Di Batur itu adalah suatu pegunungan di mana terbayang di Batur itu adalah ada sebuah danau, namanya pun Danau Batur. Pasti semua paham, ada Danau Batur. Dari tempat rekreasi sebagaimana umumnya di Danau Batur ditawarkanlah oleh orang-orang yang berkaitan dengan kepentingannya tentunya
Di antaranya di sini saya nyatakan yang berkepentingan dengan usaha motorboat, jadi perahu, di mana dari ujung timur bisa mengantar ke ujung lereng barat. Kira-kira katakanlah demikian. Masalah timur dan baratnya tidak terlalu konkret, itu hanya sebuah contoh. Jadi di Batur, ketika kita sampai di Bukit Batur, ada danau, sehingga di seberang nun jauh di sana dari kita berada ada yang dinamakan Trunyan. Trunyan tersebut pastilah semua paham bahwa di Trunyan adalah tempat orang atau tempat mayat orang meninggal. Dinyatakannya mayat di mana-mana, namun di situ tidak dikubur. Jadi para pelaku usaha, diantaranya pemilik-pemilik yang berkaitan dengan motorboat, selalu menawarkan untuk mengunjungi Trunyan yang ada nun jauh di seberang sana, sehingga untuk mencapai ke sana harus memakai motorboat tersebut. Sehingga para pelaku itu selalu dengan rayuan yang sangat menggiurkan, dia mengajak untuk pergi ke sana dengan harapan ya tentu memakai motorboat tersebut. Sehingga dia selalu menawarkan bahwa ada yang baru, katanya ada yang meninggal baru. Ketika itu begitulah penawarannya. Alhasil di sana mau ada yang baru atau tidak, pastilah menurut kesimpulan saya, dia pasti selama-lamanya pun akan menawarkan demikian. Itu kira-kira menurut saya. Karena waktu itu dia selalu menawarkan, ayo ada yang baru, katanya ada yang baru meninggal, maksudnya kesannya kalau baru meninggal kan orang lebih penasaran, pengen melihat. Alhasil kesimpulan daripada hal itu, kita pun sebagai rombongan mungkin tidak lebih dari 10 orang katakanlah. Saya pun dalam hal ini lupa jumlahnya, bisa 9, bisa 8. Kita pun berkeputusan kesanalah kita pergi dengan naik motorboat yang nilainya saya sangat lupa. Saat ini lupa berapa harga motorboat tersebut untuk mencapai ke arah sana yang dinamakan Trunyan. Kenapa setelah di Trunyan kita merasa mencekam? Karena sebagaimana yang kita harapkan, dimanapun kita bepergian, kita selalu bisa katakanlah berenjoy atau berhappy, bersendaguro atau bahkan ngobrol dengan orang-orang yang ada di tempat yang kita kunjungi. Begitu kira-kira. Namun ini lain ceritanya. Jadi si pelaku atau katakanlah si pemilik motorboat tersebut, setelah kita mendekati mendarat di Trunyan tadi, dia menginstruksikan kepada kami bahwa semua atribut yang dipakai, contoh ini yang sangat berharga, kalung, gelang, jam, kacamata, apa saja pokoknya aksesoris yang menempel di dalam diri kita, si pelaku atau katakanlah si pemilik motorboat tersebut yang membawa kami menyarankan semua atribut yang dipakai, yang dinyatakan barang-barang berharga, mohon diamankan, artinya disimpan di tas masing-masing. Katakanlah kalau tas ya tidak suruh disimpan, artinya disimpan di tas masing-masing, ya berupa kacamata, kalung, anting, jam, begitu kira-kira. Pokoknya aksesoris yang terlihat harus disimpan lah. Kita pun pasti heran. Sebelum turun dari motorboat sudah heran, loh kenapa Pak harus demikian? Dia menyatakan bahwa nanti suka pada maksa, meminta dengan paksa katanya. Jadi lebih baik disimpan saja. Terus dia menyarankan jikalah atau bukan jikalah lagi, ketika dia nanti memberikan
keterangan-keterangan atau menyampaikan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan keadaan di situ, di Trunyan, janganlah kita menanggapi, janganlah kita katakanlah ya sapa menyapa, jadi dengarkan saja. Jadi kita jangankan bertanya-tanya, istilahnya pokoknya diam saja. Mendengar cerita itu tentu kita semua di dalam hati masing-masing merasa, loh kok begini ya, rasanya jadi nggak enjoy bagi kami ketika itu. Namun dalam keadaan itu kami pun menyimpan semua barang-barang bawaan dan patuh akan cerita si pembawa kami, yaitu pemilik motorbut. Kami pun diam seribu bahasa dengan segala keterangan yang dia terangkan. Bukan 1, 2, 3 orang yang memberikan keterangan-keterangan kepada kami tentang hal-hal apa adanya, apa adat istiadatnya di situ. Yang jelas kami pun terdiam. Namun dengan terdiamnya tersebut, di antara kami setelah keluar dari Trunyan tersebut saling bergelak tawa betapa di antara kami tadi merasa mencekam karena kita tidak terbiasa dengan adanya obrolan-obrolan dari pihak mereka. Kita tidak menanggapi, tentu itu sesuatu yang tidak wajar. Jadi sangatlah tidak nyaman bagi keadaan kami ketika itu. Sedangkan ini cerita bagi diri saya sendiri. Dengan segala penglihatan yang ada di sana, satu yang sangat menggelitik hati saya. Saya ingin bertanya karena ketika itu saya melihat satu kujur mayat yang ada di Trunyan tersebut, yang terlihat wajahnya memang di situ mayat ada berkelimpangan. Salah satu atau satu di antaranya, saya nyatakan di sini, satu di antaranya masih terlihat utuh, artinya mukanya masih utuh. Namun yang jadi penasaran bagi saya, terbayang, pemirsa pun bisa terbayang, suka melihat dimanapun ya, kadangkala sewaktu-waktu kita melihat, ini maaf contoh, ketika hidung kita ini tidak ada batang hidungnya yang menutupi ini, terbayang bolongnya itu seperti apa. Jadi kami semua menyaksikan satu mayat yang mukanya masih utuh, telinganya masih kelihatan utuh, tapi batang hidungnya ini tidak ada. Kebayang bolongnya itu kan terbayang ya, bolongnya ketika hidung tidak ada penutupnya. Itu satu pengalaman yang sangat-sangat menggelitik hati saya. Saya ingin bertanya tentang hal itu. Apakah itu bolong? Memang artinya batang hidungnya tidak ada, memang ketika hidup pun demikian, atau tidak adanya karena proses setelah dia ditempatkan di situ. Itu salah satu yang ingin saya tanyakan. Namun karena ingat, jangankan kita bertanya, menanggapi saja pernyataannya sudah diwanti-wanti oleh si pembawa kami, yaitu pemilik motorbut. Jangan sekali-kali menanggapi cerita apapun dari masyarakat yang menerangkan segala hal tentang keadaan di wilayah Trunyan tersebut. Itulah mungkin sesuatu yang bagi kami hal-hal yang tidak biasa. Kan kita biasa kalau kemana-mana kepada para, katakanlah para penghuni-penghuni, para orang-orang yang berada di situ, kita bertanya-tanya, bersendaguro, apa sajalah terjadi. Itulah kebiasaan nyamannya di dalam kita berkunjung ke berbagai tempat. Namun di Trunyan itulah keadaannya ketika itu. Dalam pernyataan ini saya pertegas ketika itu, yaitu di bawah tahun 2000 ke sana. Jadi tahun 1980 itu tidak akan salah jauh. Namun ketika
saya menyampaikan ini adalah tahun 2023 ketika sudah berbeda situasi dan keadaan, yaitu tentu harapan saya pun pula semoga tidak selalu seperti itu, karena ya tadi tentu sesuatu yang tidak nyaman bagi para pengunjung. Yang nyaman adalah kita bisa bertanya-tanya, bisa menggali informasi, kenapa demikian, kenapa demikian, kenapa demikian. Pastinya itu normalnya kita sebagai manusia pada umumnya. Ketika menghadiri tempat-tempat tertentu, pastilah kita akan selalu ingin bertutur kata dengan para pelaku yang ada di situ, entah itu para pelaku pedagang, entah pelaku apa saja. Yang jelas di situ tidak ada apapun, tidak ada pedagang, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Ya, karena itu adalah Trunyan. Trunyan itu adalah nama kampung. Kampungnya namanya Trunyan. Dinamai Trunyan karena di situ mayat yang katakanlah dibaringkan di situ pun adalah di bawah pohon rindang. Kalau istilah bahasa pengetahuan seperti pohon beringin. Jadi ini seperti pohon beringin, namun itu namanya pohon Trunyan. Trunyan itu dari kata pohon menyan. Kata orang-orang di situ Trunyan dari kata pohon menyan. Kalau bahasa umumnya jadi menyan yang di Jawa, di pulau-pulau Jawa, di pulau Jawa Tengah, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur ada yang namanya kemenyan, menyan. Jadi itulah pohonnya seperti itu yang ada di Trunyan. Jadi Trunyan diambil dari kata pohon kemenyan. Pohonnya sangat besar seperti pohon beringin. Kenapa mayat-mayat yang dibaringkan di situ tidak akan menimbulkan rasa bau? Mereka pun menerangkan tentang hal itu karena di istilahnya tersedot oleh nuansa, tersedot oleh ya karakter akar menyan di situ. Jadi baunya sudah terbawa kepada istilahnya tersedot oleh akar kemenyan tersebut. Itulah kira-kira cerita singkat, namun ini mungkin ceritanya rada panjang. Cerita singkatnya adalah demikian, karena kita pun di sana ada kurang lebih 1 jam, cukup banyak mendengar, tapi kita tidak sedikit pun menanggapi, dan itu menurut pemilik motor hal tersebut adalah hal biasa. Mereka tidak marah, tidak apa-apa. Jadi, namun bagi kita kan tentu itu sesuatu hal yang tidak biasa. Mereka bercerita panjang lebar tentang tentang segala sesuatu, namun di antara kita diam-diam saja. Namun faktanya mereka tidak marah. Tidak marah memang mereka. Itulah mungkin adat istiadat di situ. Kalau di tempat lain coba saja mereka bercerita, kita diam saja, pastilah kita dikata-katakan apa sajalah. Yang pasti mereka ketika kita diberikan cerita, kitanya diam saja, pastilah di tempat-tempat lain marah. Namun di tempat di situ dia pun tidak marah. Itulah mungkin keistimewaannya yang kita alami di tempat tersebut. Saya perjelas kembali bahwa kejadian itu, perilaku itu, atau perjalanan kami itu adalah di tahun 1980-an. Hasil saat ini lagi-lagi saya nyatakan, ketika ada perubahan lain, yaitulah tentu adalah perubahan yang saya pun sangat berharap ada perubahan agar para pelaku yang melakukan perjalanan keingintahuan mayat yang tidak dikubur senantiasa mendapati info-info yang lebih baik, lebih mendalam, dan lebih bisa menggali-gali apa-apa yang terjadi di kampung tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perjalanan kami
di Pulau Dewata khususnya, yaitu di wilayah Danau Batur yang berkaitan erat dengan Trunyan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Sampai jumpa.